Pasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu pasar nyata, yaitu pasar yang konsumen memiliki minat, pendapatan, dan akses atau suatu produk atau jasa tertentu. Yang kedua ada pasar potensial, di mana konsumen yang masih dalam berupa keinginan untuk membeli suatu produk atau jasa tertentu. Jadi pasar nyata ini konsumennya udah pasti nih mau beli suatu produk tertentu, kalau pasar potensial konsumennya ini masih pengen-pengen doang belinya, gitu. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran. Dalam pasar, tentu tidak lepas dari yang disebut permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga, barang atau barang pengganti, pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan faktor khusus seperti akses. Sementara itu, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain barang, harga barang lain yang memiliki hubungan, teknologi, ongkos produksi, tujuan perusahaan, dan faktor khusus seperti akses. Selanjutnya ada pengertian pemasaran. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Secara sederhana, pemasaran merupakan upaya menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak. Dalam hal penciptaan produk, tentunya harus didasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar. Untuk menghindari penciptaan produk yang keliru, maka dibutuhkan sebuah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran sendiri dapat dilakukan melalui marketing mix. Kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran. Kedua aspek ini merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan melakukan studi kelayakan dalam aspek pasar dan pemasaran perusahaan dapat mengetahui ukuran pasar, struktur, peluang, prospek pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Selanjutnya ada struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa produk. Bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran serta jenis barang yang ada, struktur pasar dibedakan menjadi empat, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar. Berdasarkan perilaku pasar, pasar dibedakan menjadi pasar konsumen, pasar industrial, pasar reseller, dan pasar pemerintah. Kemudian berdasarkan jumlah pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli, pasar juga dapat dibedakan menjadi pasar tradisional, pasar modern, pasar seni, pasar komoditas, dan pasar modal. Oke, next mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya, terima kasih Kak Anin. C. Analisis pasar dan pemasaran. Perusahaan dalam mengkaji aspek pasar dan pemasaran bertujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Yang kedua, menguasai pasar. Yang ketiga, untuk mengurangi persaingan. Yang keempat, untuk menaikkan prestasi produk tertentu di pasaran. Dan yang kelima, untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Next, Kak. Sedangkan tujuan kegiatan pemasaran suatu produk atau jasa secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memaksimumkan konsumsi. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produksi. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup atau kualitas, kuantitas, ketersediaan, harga pokok barang, mutu lingkungan fisik, dan mutu lingkungan kultur. 5. Meningkatkan penjualan barang dan jasa. Yang keenam, ingin menguasai pasar dan menghadapi pesaing. Yang ketujuh, memenuhi keinginan para pelanggan akan suatu produk atau jasa. Next, Kak. 1. Analisis pasar. Kajian mendalam tentang pasar dilakukan melalui riset pasar. Riset pasar menyangkut analisis tentang karakteristik konsumen, peluang, dan resiko dalam pasar yang akan dimasuki. Secara spesifik, analisis aspek pasar meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Analisis kondisi pasar saat ini meliputi 1. Perkembangan permintaan dan penawaran produk. Yang kedua, perkembangan harga.
atau misalkan 3 tahun terakhir. Yang ketiga, karakteristik konsumen yang dituju baik karakteristik demografis atau usia, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain. Keempat, jumlah konsumen potensial. Yang kelima, kebijakan pemerintah yang terkait dengan usaha. Bagian B, estimasi kondisi pemasaran di masa mendatang. Seperti satu, estimasi perubahan permintaan dan penawaran. Kedua, perubahan selera konsumen. Yang ketiga, estimasi potensi pasar, yaitu menghitung potensi penerimaan berdasarkan pembelajaran yang dilakukan konsumen. Next, Kak. Berikut contoh rumus estimasi potensi pasar sederhana. Contoh yang menghitungnya adalah misalkan jumlah konsumennya di data ada 400. Terus pendapatan rata-rata konsumen itu sekitar 1 juta. Jumlah pesaingnya ada 4 perusahaan. Nah, besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja misalkan 64%. Berarti untuk rumusnya adalah 64% dikali 1 juta. Hasilnya 640.000. Nah, kalau kemungkinan berbelanja misalkan karena 50% dari 640.000 itu dikalikan dengan 50% yang menghasilkan hasil 320.000. Terus rumus potensi pasar adalah 320.000 dikali 400 yang dari data yang di atas. Jadi totalnya ada 128 juta. Nah, untuk potensi penerimaannya dari hasil potensi pasar dibagi dengan 5 yang menghasilkan 25.600.000. Next, Kak. 2. Analisis pemasaran. Pemasaran merupakan suatu fungsi bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan pasar, mendefinisikan dan mengukur besarnya kebutuhan pasar, menentukan produk atau jasa, dan program-program yang sesuai untuk melayani pasar yang ada, dan meminta setiap jajaran organisasi untuk berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Analisis aspek pasar merupakan variabel pertama dan utama yang perlu dikaji dalam pembuatan studi kelayakan. Karena bila mana tidak ada pasar pada unit usaha, maka keputusan investasi perlu ditinjau kembali. Next. Dalam aspek pasar dibahas mengenai peluang pasar, penetapan pasar, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan di samping kebijakan yang diperlukan. Dalam penentuan pasar, ada beberapa kriteria pasar yang harus diukur untuk mempermudah penentuan pasar sasaran, yaitu 1. Pasar potensial, 2. Pasar tersedia, dan yang ketiga pasar sasaran atau pasar terlayani. Dalam menentukan pasar tersebut, maka akan dilakukan survei terhadap populasi yang telah ditentukan. Berikut teori dalam pemilihan populasi, metode sampling, juga penerapan jumlah sampel dalam penelitian. Yang pertama itu kita melakukan untuk memilih populasi survei. Yang kedua kita menggunakan metode sampling, ada probability sampling dan non-probability sampling. Yang ketiga adalah ukuran sampling. Next. Analisis pasar dan pemasaran merupakan dua elemen kunci dalam strategi bisnis yang membantu perusahaan untuk memahami lingkungan di mana mereka beroperasi dan bagaimana mereka dapat mencapai kesuksesan. Berikut ini adalah penjelasan secara singkat tentang kedua konsep tersebut. Analisis pasar. Analisis pasar adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi informasi yang relevan tentang pasar di mana sebuah produk atau layanan akan dijual. Yang kedua, langkah-langkah dalam analisis pasar meliputi identifikasi segmentasi pasar, penetapan target pasar, dan pemahaman tentang perilaku konsumen. Yang ketiga, metode yang umum digunakan dalam analisis pasar termasuk survei, wawancara, studi kasus, dan pengamatan pasar. Yang keempat, hasil dari analisis pasar membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan serta tren pasar dan pesaing. Next up. Pemasaran. Pemasaran adalah rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengidentifikasi, memahami, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang menguntungkan perusahaan. Ini melibatkan pengembangan strategik dan taktik untuk memasarkan produk atau layanan kepada target pasar. Komponen pemasaran meliputi penetapan harga, distribusi, promosi, dan pengembangan produk. Tujuan pemasaran adalah untuk menciptakan kesadaran, minat, dan keinginan pelanggan terhadap produk atau layanan, serta untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Berikut adalah hubungan antara analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar memberikan wawasan yang diperlukan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif.
Data dari analisis pasar membantu perusahaan untuk memahami siapa target pasar mereka, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan bagaimana cara terbaik untuk memasarkan produk atau jasa layanan kepada mereka. Untuk pemasaran di sisi lain, ini menerapkan hasil dari analisis pasar ke dalam tindakan yang konkret, seperti merancang kampanye promosi yang sesuai, menyesuaikan produk atau layanan agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan menentukan strategi harga yang kompetitif. Dengan menggunakan informasi dari analisis pasar, perusahaan dapat mengarahkan upaya pemasaran mereka secara efisien dan efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan bisnis mereka dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan finansialnya. Next, perusahaan D. Segmentasi, sasaran, dan posisi pasar. Perusahaan perlu membuat strategi pemasaran yang tepat sehingga investasi atau bisnis yang akan dijalankan dapat berhasil dengan baik. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi persaingan terutama perusahaan yang memproduksi produk dan jasa yang sejenis. Penentuan strategi perlu dilakukan dalam rangka strategi bersaing yang tepat. Beberapa unsur strategi dan persaingan adalah menentukan segmentasi pasar atau segmentation, meletakkan pasar sasaran atau targeting, dan menentukan posisi pasar atau positioning atau sering disebut dengan STP. Next, Kak. 1. Segmentasi pasar atau market segmentation. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing niche yang berbeda pula. Segmentasi pasar perlu diperhatikan beberapa variabel. Segmentasi pasar dilakukan mengingat terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya. Setiap perbedaan memiliki potensi untuk menjadi pasar. Adapun tujuan segmentasi pasar adalah agar segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran. Variabel untuk melakukan segmentasi itu terdiri dari segmentasi pasar konsumen dan segmentasi pasar industrial. Next, Kak. Variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar konsumen adalah sebagai berikut. Ada segmentasi berdasarkan geografis, bisa berdasarkan demografis, berdasarkan psikografis, dan berdasarkan perilaku. Sedangkan variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar industrial adalah sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi berdasar demografis, yang kedua, karakteristik pengoperasian, yang ketiga, pendekatan pembeli, yang keempat, karakteristik personal industri, yang kelima, faktor situasional. Next, Kak. Sasaran pasar atau market targeting. Perusahaan harus melakukan penetapan pasar setelah melakukan strategi segmentasi pasar. Pasar sasaran yaitu menentukan beberapa segmen yang layak karena dianggap paling potensial. Secara umum, pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi